Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita akan bahas tentang mapel dari PPKBA atau pemeliharaan perawatan kelistrikan bodi dan aksesoris. Oke, hari ini kita akan bahas tentang materi atau kompetensi dasar sistem penerangan standar. Di sistem penerangan standar itu nanti kita akan bahas tentang beberapa hal, diantaranya adalah headlamp atau lampu kepala, kemudian dari lampu kota, lampu rem, serta lampu tanda belok atau lampu hazard nanti ujungnya. Oke, sebelum masuk ke materi, kita masuk ke pretest dulu karena saya juga ingin mengetahui seberapa paham kalian tentang materi dari sistem penerangan ini. Yang pertama, pertanyaan pertama, bagaimana cara aki menghasilkan listrik? Oke, silakan dipikirkan. Tak beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke, sebenarnya aki tidak menghasilkan listrik, akan tetapi aki itu menyimpan arus listrik. Aki tidak menghasilkan listrik, tapi menyimpan arus listrik dengan contoh bukti seperti HP kalian. HP kalian itu kan ada baterai atau akinya. Dari baterai kalian itu tidak bisa menghidupi HP kalau tidak diisi ulang. Nah, artinya baterai atau aki tersebut tidak menghasilkan listrik, tapi menyimpan arus listrik. Itu cara kerja dari aki tersendiri. Nah, di aki itu ada voltase, juga ada ampernya, atau ada kuat arus sama tegangan. Tegangan itu satuannya volt. Kalau kuat arus satuannya ampere. Nah, sudahkah kalian mengerti antara volt dengan ampere? Nah, kalau tidak mengerti silahkan nanti komen di video ini atau langsung japri dengan saya. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian pretest yang kedua, pertanyaan kedua, apa yang disebut dengan saklar atau fuse? Dengan fuse. Nah, saklar itu berbeda dengan fuse. Oke, tak beri waktu 5 detik, silakan dicari jawabannya. Oke, untuk saklar itu adalah alat yang berfungsi memutus atau menyambung arus listrik dalam jaringan. Nah, bedanya dan sama atau itu sangat beda sekali. Kalau memutus dan menyambung itu tidak mungkin, karena ketika kita memutus aliran otomatis nggak nyambung. Nah, kalau kita menyambung aliran tidak boleh ada aliran yang terputus. Itu fungsi saklar, memutus atau menyambung aliran listrik pada sebuah jaringan. Kemudian dari saklar itu sendiri ada beberapa tipe, ada yang push button, ada yang saklar on off dan lain-lain, ada yang single pole, single throw, ada yang double pole, double throw, ada yang berbeda-beda. Ada beberapa jenis untuk saklar, silahkan kalian cari sendiri. Nanti kalau perlu di pertemuan berikutnya akan kita bahas secara rinci. Dan dari fuse, fuse itu adalah alat yang berfungsi untuk memutus arus sesaat jika terjadi konsleting atau hubungan arus pendek antara negatif sama positif dan adanya arus berlebih. Nah, kenapa ada catatan seperti itu? Nah, fungsi dari fuse itu sendiri adalah mengamankan benda yang lebih mahal nilainya daripada fuse itu tersendiri. Nah, di fuse itu ada yang memiliki ukuran 2 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 15 ampere dan seterusnya. Maksudnya apa? Di ujung, kalau fuse itu ada dua jenis, tabung sama balok. Kalau yang tabung itu di ujung tabungnya, kalau balok itu di atasnya baloknya. Itu ada tulisan 10 ampere dan lain-lain. Nah, katakanlah 10 ampere berarti arus yang boleh lewat ke situ adalah maksimal 10 ampere. Ketika arus yang lewat dari situ lebih dari 10 ampere, maka fuse itu akan terputus dengan sendirinya. Karena fuse itu mengamankan lampu. Jadi katakanlah lampu itu butuh kekuatan maksimal itu 10 ampere, maka fuse yang harus dipasang ada 10 ampere. Kenapa? Kalau yang dipasang di bawah 10 ampere, katakanlah 5 ampere, padahal lampu itu butuhnya 10 ampere. Nah, otomatis arus yang dari baterai jalan ke lampu itu adalah 10 ampere. Nah, jika arus yang lewat dari situ 10 ampere, lewat fuse 10 ampere, otomatis fuse itu akan terputus
putus, makanya fuse gampang putus. Atau mungkin seperti ini contohnya ya, katakanlah harusnya 10 ampere. Nah, lampu kuatnya dia 10 ampere kuat arusnya, ternyata dikasih fuse yang 15 ampere. Nah, suatu saat jika aki itu mengirimkan ya kuat arus lebih dari 10 ampere, harusnya fuse itu terputus, tapi fuse itu tidak terputus karena kelebihan ya. Itu apa yang terjadi? Lampunya yang rusak, mungkin cepat panas ya, cepat panas, putus dan lain-lain. Nah, harga lampu itu sendiri sama fuse kan berbeda. Kalau fuse mungkin 1000 2000 dapat. Kalau lampu mobil nggak dapat segitu, paling nggak minimal ya 100.000, kurang lebih segitu. Jadi meminimalisir kerugian juga. Mungkin di sini ada yang masih bingung atau perlu tanyakan, nanti bisa dibahas lah di grup atau di chatting. Dan yang ketiga, oke, saya pause dulu. Apa yang dimaksud dengan wiring diagram? Seberapa penting menerapkan standar gambar simbol kelistrikan? Nah, yang pertama itu adalah wiring diagram. Oke, silakan cari tentang wiring diagram sama simbol kelistrikan. Saya beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, wiring diagram itu sendiri adalah kita ambil dari kata dasar wire atau kabel. Diagram itu adalah diagram dari diagram pengkabelan, artinya jalur atau aliran kelistrikan gambarnya atau diagramnya. Jadi ketika kita merangkai sesuatu dalam kelistrikan mobil atau kendaraan ringan, itu sebenarnya ada wiring diagramnya. Ini dari aki larinya kemana, ini menuju kemana, dan seterusnya. Nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang cara membaca wiring diagram. Nah, karena wiring diagram ini juga sangat penting sekali. Nah, terus kemudian simbol kelistrikan. Nah, simbol kelistrikan ini ada kaitannya sama wiring diagram. Karena apa? Untuk pembuatan wiring diagram kita harus mengerti simbol kelistrikan secara nasional. Apa? Itu adalah standarisasi penerapan simbol kelistrikan. Karena apa? Mekanik yang harusnya di Jakarta ketika dia mau mentransfer informasi ke mekanik yang ada di Papua, ketika kita ngerti wiring diagramnya sama simbolnya sama standar, otomatis di saat yang sama mereka dari mekanik Papua langsung paham. Kenapa? Ada standarnya. Kalau nggak ada standarnya mereka akan bingung, ini simbolnya apa, ini simbolnya apa, dan lain-lain. Makanya simbol kelistrikan itu penting sekali diterapkan di wiring diagram. Nanti ada simbol kelistrikan untuk baterai, saklar ya, dan fuse, lampu bohlam, dan lain-lain. Nah, makanya kita perlu belajar lebih detail lagi, kita perlu belajar dasarnya dulu untuk kelistrikan. Karena di kelistrikan kalau kita nggak ngerti simbol kelistrikan, kita nggak ngerti wiring diagram, itu jelas kita nanti akan kesulitan untuk menangkap materi. Oke, itu saya rasa cukup, pretestnya cuma 3 itu. Nanti silahkan membuat resume atau catatan dari materi yang kita buat hari ini. Terus untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah, nah kalian simpulkan sendiri seberapa penting kita mengikuti materi PPKBA khususnya sistem penerangan, seberapa paham kalian dan lain-lain. Nanti silahkan membuat kesimpulan di resume kalian masing-masing, karena nanti akan saya cek satu persatu. Untuk yang catatannya lengkap otomatis nanti ada nilai plus. Nah, untuk yang mengumpulkan 5 anak di awal pembelajaran itu nanti juga akan dapat nilai tambah dan berbeda dengan teman-teman yang lain. Oke, ini quotes dari saya, pantaskan dirimu atas apa yang ingin kau raih. Jelas ini. Nah, kadang seseorang itu menerapkan target yang tinggi tanpa memantaskan diri sendiri. Katakanlah kita pengen hasil yang maksimal tapi kita tidak pernah berusaha. Kita selalu berkata-kata baik tapi kita tidak ada actionnya. Itu saya kira belum pantas untuk mendapatkan apapun ya. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang ingin kamu raih, pantaskan dulu kalian. Kalau kalian pengen nilai bagus, ya pantaskan diri kalian dengan cara apa? Ya, keaktifan di kelas, attitude dijaga, kedisiplinan dijaga. Oke, keep healthy, jaga kesehatan kalian, stay at home, tetap di rumah, ikuti podcast, jangan sampai sakit ya.
Semoga pandemi ini segera selesai dan akhirnya nanti kita bisa berpraktek bersama-sama di sekolah, kita berproses bersama-sama di sekolah. Oke, sekian dari saya. Kalau ada salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.